Dalam mempelajari tentang kebahasaan, harus mematuhi kaidah yang berlaku untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemaknaan kata dan kalimat. Sebagai aparat sipil negara yang memiliki tugas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah, khususnya bidang surat menyurat, harus memiliki pemahaman dan pengetahuan kebahasaan dalam menunjang aktivitas administrasi pemerintahan. Berbagai kesalahan tata bahasa yang digunakan instansi pemerintah dalam penulisan naskah dinas harus diperbaiki melalui penyegaran pemahaman penggunaan bahasa Indonesia di setiap penulisan tata naskah dinas. Oleh karena itu, melalui kegiatan peningkatan mutu kebahasaan bagi aparat sipil negara, dapat berkomitmen untuk melakukan penertiban penggunaan bahasa asing di ruang publik dan melestarikan bahasa daerah untuk mendukung kukuhnya bahasa negara. Bapak dan Ibu, dulu nama nomenklatur kami adalah Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Kemudian pada tahun 2016 keluar Permendikbud, diubah namanya menjadi Kantor Bahasa Gorontalo. Ini orang Atinggol, orang Suawa protes ini. Kok yang diurus cuma bahasa Gorontalo kan? Kantor Bahasa Gorontalo. Padahal maksudnya Bapak dan Ibu, Gorontalo di situ adalah merujuk ke wilayah kerja. Jadi merujuk ke Provinsi Gorontalo. Jadi makanya kata provinsi itu dihilangkan Bapak dan Ibu. Tusi kami adalah ada dua yang utama, itu tentang pengembangan bahasa dan pembinaan bahasa. Terkait dengan masalah pengembangan bahasa Bapak dan Ibu, memang ada 3 objek bahasa yang sering kami lakukan dalam pengembangan, misalnya tentang bahasa asing, kemudian ada bahasa negara, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. 2 tahun ini Bapak dan Ibu, khusus untuk bahasa daerah, sekarang kami sudah menginventarisasi dan tahun lalu kami sudah mengirim ke Badan Bahasa 1000 kosakata bahasa daerah dari bahasa Gorontalo, bahasa Suawa, dan bahasa Tinggola untuk diverifikasi dan nanti akan dimasukkan dalam kosakata bahasa Indonesia. Jadi kalau kita bicara masalah bahasa, memang harus banyak kaidah-kaidah yang harus kita patuhi, yang harus ditaati oleh setiap pengguna bahasa. Apalagi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia yang sudah dituangkan di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, menyangkut bahasa, bendera, dan lambang negara. Itu sudah tertuang di dalam, dan juga sudah ada undang-undangnya. Maka oleh karena itu, bagi kita, terutama lingkungan pemerintah yang setiap saat menggunakan bahasa ini untuk kepentingan-kepentingan dinas, itu harus memahami, mengerti, dan harus menggunakan tata bahasa itu dengan baik dan benar. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.